Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita cukup mengerti mengenai apa itu demokrasi? Apa kita cukup paham secara harfiah apa itu demokrasi? Ini mudah saja ditemukan sebenarnya ketika kita buka Google. Maka secara asal-usul kata etimologis kita akan menemukan bahwa demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sementara kratos artinya pemerintahan. Artinya pemerintahan dan rakyat, sehingga diartikan memang secara harfiah bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Namun ada tiga hal yang sangat prinsip di dalam demokrasi itu. Seperti apa tiga hal yang sangat prinsip dan hakikat itu? Ikuti terus videonya. Mari kita mulai. Menurut Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ada tiga: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa pengertian, apa maksud dari tiga hal ini? Pemerintahan dari rakyat bahwa kita harus memilih orang yang beradaptasi di segala tingkatan di dalam masyarakat itu, mulai dari masyarakat yang paling miskin sampai kepada masyarakat yang paling kaya, sehingga dia memahami setiap persoalan di tiap tingkatan masyarakat itu. Karena sebagai perwakilan, dia harus punya data yang sangat kuat untuk disampaikan di level yang lebih tinggi, yaitu di sistem pemerintahan yang ada di daerah itu. Kemudian oleh rakyat, karena rakyat yang memilihnya, sehingga dikatakan oleh rakyat. Rakyatlah yang membersamai mereka sehingga punya kesempatan sebagai perwakilan untuk membicarakan segala permasalahan di berbagai tingkatan masyarakat yang saya maksud tadi itu. Kemudian untuk rakyat, jadi kan ada tiga. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk rakyat bahwa ketika sudah dipilih oleh rakyat, maka dia harus betul-betul bekerja untuk rakyat yang dia wakili tadi, berdasarkan data yang dia miliki, karena dia bergaul di segala tingkatan, beradaptasi di segala tingkatan, punya data yang cukup untuk disampaikan di berbagai tempat di kalangan yang lebih tinggi itu yang saya maksud, entahkah itu di tingkatan negara atau provinsi atau kabupaten. Nah, ketika seperti ini cara memilihnya, benar-benar melihat seperti apa integritas orang itu, seperti apa kualitas kemampuan mereka dalam memahami sebuah persoalan dan mampu menyampaikan di level yang lebih tinggi. Itu artinya masyarakat memilih untuk diwakili, karena memang karena pemerintahan demokrasi itu dari rakyat, maka dia harus memilih perwakilan yang bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi mereka, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Amerika, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika. Seperti itulah demokrasi yang murni. Namun sepertinya di tempat kita, misalnya di Indonesia, itu lumayan sulit untuk melaksanakan demokrasi yang seperti ini. Karena kita kadang masih terikat dengan etnosentrisme, feodalisme, primordialisme, dan kadang juga kita memilih karena uang. Sehingga kita tidak melihat siapa mereka, siapa yang akan mewakili kita, tetapi kita melihat siapa yang bisa memberi uang. Disinilah dimulai kegagalan demokrasi itu. Kita memilih bukan berdasarkan integritas, bukan berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan pemahaman orang yang kita pilih, tetapi berdasarkan siapa yang memberikan uang. Dan sekali lagi, disinilah kerusakan demokrasi itu dimulai. Karena saya bisa mengatakan bahwa kalau memang seperti itu keadaannya, maka kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, kita tidak mesti belajar dengan baik, tetapi kita memperbanyak saja uang supaya bisa dibagi-bagikan kepada semua calon pemilih agar kita terpilih.
dan setelah itu ya kita melupakannya saja karena kita sudah memberinya uang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.